Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Hamsyah dengan NIM H031938 dari kelas pendidikan biologi A. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran terpadu. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPA terpadu, dosen pengampu Ibu Sari Rahayu Rahman, SPD, MPD. Langsung saja, ada berbagai model pembelajaran terpadu, ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Nah, ke-10 model inilah nanti yang saya akan bahas secara satu persatu, di mana yang pertama itu ada model fragmented, yang kedua ada model connected, yang ketiga ada model nested, yang keempat ada sequenced, yang model kelima ada shared, model keenam ada webbed, model ketujuh ada threaded, model kedelapan ada integrated, dan model 9 ada immersed, dan yang terakhir ada model networked. Nah, ke-10 model pembelajaran terpadu itulah yang nanti saya akan bahas satu persatu pada video kali ini. Oke, kita masuk pada model pertama, yaitu model penggalan atau model fragmented. Model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Model kedua yaitu ada model keterhubungan atau connected. Model connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang, misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Model yang ketiga yaitu ada model sarang atau nested. Model nested ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Model yang keempat yaitu model urutan, rangkaian atau sequenced. Model sequenced ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya, topik pembahasannya secara paralel
atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang mengangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada lokasi jam yang sama untuk membantu memahami model ini. Dan dapat juga diperhatikan pada gambar ilustrasi di samping. Yang kelima yaitu model bagian atau syarif. Model syarif merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara PSTB dan sebagainya. Model keenam yaitu model jaring laba-laba atau Webbit. Selanjutnya model yang paling populer adalah model Webbit. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Untuk membantu Anda memahami model ini, bisa diperhatikan gambar ilustrasi yang di samping. Gambar ilustrasi di samping ini merupakan gambar model jaring laba-laba Webbit. Lanjut, model yang ketujuh yaitu ada model galur atau model 3D. Model 3D merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Untuk membantu Anda memahami model ini, bisa dilihat pada gambar ilustrasinya di samping. Model ke-8 ada model keterpaduan atau integrated. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Kita lanjut lagi pada model yang ke-9 yaitu model celupan atau immersive. Model immersive ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu model jaringan atau networked. Model networked ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Itulah tadi model-model pembelajaran IPA terpadu, ada 10. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA terpadu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.